Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qurani, Surah Fatir adalah surah ke-35 dalam Mushaf Al-Quran, terdiri dari 45 ayat. Nama, Fatir, sendiri berarti, pencipta, atau yang maha menciptakan. Nama ini diambil dari ayat pertama surah ini, yang secara tegas menyatakan keesaan dan kekuasaan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Surah ini tergolong surah Makkiyah, yang diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oleh karena itu, tema-tema utamanya berpusat pada akidah, tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Pesan-pesan dalam surah Fatir sangat mendalam, mengajak kita untuk merenungi kebesaran Allah dan mempertanyakan kembali tujuan hidup kita di dunia ini. Ia adalah pengingat yang kuat akan hakikat keberadaan kita sebagai hambanya. Inti dari surah Fatir adalah penegasan tentang keesaan Allah sebagai Al-Fatir, Sang Pencipta. Ayat pertama dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan dengan sayap-sayap. Ini menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas. Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada yang dapat menahan rahmatnya jika dia menghendakinya, dan tidak ada pula yang dapat melepaskan rahmatnya jika dia menahannya. Segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepadanya. Manusia diingatkan untuk senantiasa bersyukur dan menyadari ketergantungan mutlak mereka kepada Allah. Segala nikmat yang kita rasakan, dari udara yang kita hirup hingga rezeki yang kita makan, semuanya berasal darinya. Allah tidak membutuhkan makhluknya, justru kitalah yang sangat membutuhkannya. Dia maha kaya dan maha terpuji, sementara kita adalah hamba-hamba yang lemah dan penuh kekurangan. Surah Fatir juga menegaskan tentang risalah kenabian dan kebenaran Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran yang dibawanya adalah kebenaran yang datang dari Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ia adalah petunjuk yang jelas bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Namun, sebagaimana umat-umat terdahulu, banyak di antara manusia yang mendustakan kebenaran ini. Mereka menolak ajakan para nabi dan memilih jalan kesesatan. Surah ini mengingatkan akan akibat dari penolakan tersebut. Para nabi diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk. Tugas mereka adalah menyampaikan pesan Allah dengan jelas dan tanpa keraguan. Salah satu tema sentral dalam surah Fatir adalah kepastian hari kebangkitan dan pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan. Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur dan mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosa orang lain. Ini adalah prinsip keadilan ilahi yang mutlak. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menjanjikan balasan surga yang penuh kenikmatan. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar atas kesabaran dan ketaatan mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang kafir dan pendusta, neraka jahanam adalah tempat kembali mereka. Mereka akan merasakan azab yang pedih dan tidak akan ada penolong bagi mereka. Surah Fatir mengajak kita untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di seluruh alam semesta. Dari langit yang terbentang luas hingga bumi yang terhampar, semuanya adalah bukti nyata kekuasaan dan kebijaksanaannya. Perhatikanlah bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi yang mati dengannya. Lihatlah bagaimana Dia menciptakan gunung-gunung dengan jalur-jalur putih, merah, dan hitam yang berbeda-beda. Renungkanlah keajaiban dua lautan yang tidak bercampur, meskipun keduanya bertemu. Satu tawar dan segar, yang lain asin dan pahit. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang tak terbatas. Bahkan dalam diri manusia dan hewan, terdapat keanekaragaman warna dan bentuk yang menakjubkan. Semua ini adalah ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berakal dan mau berpikir. Surah Fatir juga memberikan peringatan keras tentang tipu daya setan. Setan adalah musuh nyata bagi manusia, yang senantiasa berusaha menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan Allah. Setan menjanjikan janji-janji palsu dan menghiasi keburukan agar terlihat baik di mata manusia. Ia mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsu dan melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjadikan setan sebagai musuh dan tidak mengikuti langkah-langkahnya. Hendaklah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah telah menjelaskan jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Pilihan ada di tangan manusia, apakah mereka akan mengikuti petunjuk Allah atau terjerumus dalam tipu daya setan.
Surah ini secara kontras membandingkan keadaan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman adalah mereka yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, yaitu pahala dari Allah. Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sebaliknya, orang-orang kafir adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menolak kebenaran. Mereka akan merasakan azab yang pedih di neraka jahanam, dan tidak ada yang dapat menolong mereka. Perbandingan ini adalah pengingat bagi kita semua untuk memilih jalan yang benar, jalan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan akhiratlah kehidupan yang kekal. Saudara-saudari sekalian, Surah Fatir adalah surah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Ia mengajak kita untuk senantiasa merenungi kebesaran Allah, mengakui keesaannya, dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Ia mengingatkan kita akan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk hari pertanggungjawaban. Janganlah kita terlena dengan gemerlap dunia yang fana ini. Semoga dengan memahami intisari surah Fatir ini, keimanan kita semakin bertambah kuat, dan kita senantiasa berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.